Iklan azan maghrib Trans TV. Sebenarnya saya sudah membahas mengenai ini di video trauma masa kecil jilid keempat. Tapi biar ngelengkapin saya coba bahas ulang lagi. Jadi iklan azan maghrib ini tayang sekitar tahun 2004 sampai 2005. Dan yang sudah banyak beredar di internet sampai sekarang itu hanya screenshot fotonya saja yang pertama kali diposting di suatu blog pada tahun 2006. Karena rekaman full videonya sampai saat ini masih lost media. Sebenarnya rekaman videonya ada dalam video YouTube berjudul Ece Dengar Azan. Cuma videonya kurang jelas dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut. Untuk fotonya sendiri, iklan ini menampilkan sosok kuntilanak yang berada di samping sebuah kereta, tepatnya di stasiun Gambir saat itu. Namun kesimpulan dari analisis orang-orang, ada yang menyatakan bahwa itu adalah orang biasa yang mengenakan baju putih. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah ilusi optik dari suatu benda, sehingga menimbulkan kondisi pareidolia, di mana otak manusia melihat benda mati sebagai bentuk suatu sosok. Iklan Sunsilk 2001. Dalam iklan Sunsilk yang tayang pada tahun 2001, dikatakan ada penampakan sosok hitam yang berada di belakang kedua orang yang sedang berbicara. Memang jawabannya di atas. Itu kilau hitam rambut kamu ya. Di mana diketahui model wanita dibintangi oleh Sutra Carmelia. Sosok hitam itu terlihat muncul dua kali, yakni di belakang wanita dan juga di belakang pria. Dari situ banyak orang mulai berteori. Ada yang meyakini bahwa ini memang penampakan hantu sungguhan. Karena saat pembuatan iklan, kru iklan mengatakan bahwa tidak ada siapapun orang di lokasi tersebut. Ada juga yang memberikan penjelasan bahwa iklan ini tag di outdoor, di mana kamera difokuskan pada model, sehingga backgroundnya jadi dibuat blur, atau biasa disebut efek bokeh. Sosok hitam yang dimaksud diduga hanyalah pengunjung taman, yang kebetulan berambut dan berpakaian serba hitam. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah ilusi optik benda di taman, yang memicu kondisi pareidolia. Sementara itu ada juga yang beranggapan, kalau sosok hitam itu memang disengaja ada, untuk trik marketing semata. Iklan SCTV. Dalam iklan stasiun ID Broadway Live yang tayang di SCTV pada tahun 2005, terlihat ada sosok kuntilanak yang ikut berjoget tertangkap dalam kamera. Namun sudah jelas bahwa sosok itu adalah bagian dari kru yang ikut syuting. Karena jika diputar video ke menit sebelumnya, saat adegan di rumah angker, kamu bisa melihat sosok kuntilanak itu menari berputar dengan kru lain. Sebenarnya informasi yang saya dapat, dulu iklan ini memang ada dua versi. Di mana versi yang tayang pertama, itu menampilkan adegan di rumah angker. Namun pada tahun 2006, KPI mulai memperketat pengaturan terhadap tayangan yang mengandung unsur mistik. Sehingga jadinya iklannya direvisi sedikit, yaitu tidak menampilkan adegan di rumah angker. Dan malah menggantikannya dengan konten anak. Makanya banyak orang yang kebingungan dan heboh karena di akhir iklan tiba-tiba ada kuntilanak yang ikut menari bareng kru lain. Iklan IM3. Dalam iklan Indosat IM3 yang tayang pada tahun 2012, terlihat ada penampakan sosok hitam yang berjalan dengan sangat cepat saat adegan cewek sedang menelepon sambil berdiri di halte. Dari berbagai analisis di komentar, banyak yang menyebut kalau itu adalah motor yang lewat sangat kencang, karena wajar saat itu sedang tag iklan di halte. Lalu juga katanya ada penampakan lain, yaitu saat adegan di dalam bis, di mana di belakang terlihat seorang perempuan duduk dengan wajah yang tampak cukup pucat. Namun dugaan saya, itu hanyalah figuran yang memang ditempatkan agar suasana bis tidak terlihat kosong. Lalu juga wajahnya yang terlihat pucat kemungkinan besar disebabkan oleh posisi duduknya di bagian belakang yang lebih gelap, sehingga detail wajahnya tidak tertangkap kamera dengan jelas. Iklan Geri Salut. Dalam iklan Geri Salut yang tayang pada tahun 2010 yang dibintangi oleh Eris Karen, terlihat jelas ada sosok bayangan yang melintas di jendela kanan. Namun dari komentar banyak orang, itu hanyalah orang biasa atau kru iklan yang kebetulan melewati jendela. Apalagi katanya syuting iklan dilakukan pada siang hari dan lokasinya berada di rumah yang cukup besar, sehingga cukup wajar jika ada seseorang yang lewat di area tersebut tanpa sengaja terekam kamera. Iklan Aqua 2010. Dalam iklan Aqua yang tayang pada tahun 2010, saat penjelasan bagaimana produk Aqua diambil dari mata air alami, kita bisa melihat ada sosok wajah perempuan yang muncul di bebatuan dalam air. Ada yang menyebut kalau itu memang sosok wajah wanita yang terjepit di antara bebatuan. Tetapi menurut saya, ini jelas-jelas adalah efek pareidolia, di mana otak manusia melihat benda mati sebagai sosok wajah. Iklan Cooling 5. Dalam iklan Cooling 5 yang tayang pada tahun 2016, yang dibintangi oleh Arman Maulana, terlihat ada sosok tangan yang muncul di jendela di belakang Arman yang sedang duduk rekaman memainkan gitar. Iklan ini memiliki tag mentahannya yang diupload oleh channel Musin-Musin, di mana ada kru syuting yang terkejut melihat adanya sosok tangan. Kok ada tangan? Hah, ada tangan? Siapa? Dari berbagai komentar, ada yang menyatakan kalau sosok tangan itu adalah tangan dari cleaning service yang sengaja menampilkan tangannya saat tahu ada syuting iklan. Namun ada juga orang yang menyebut bahwa kemungkinan penampakan tangan dalam iklan ini memang sengaja direkayasa agar viral. Karena logikanya kalau kru iklan sadar ada penampakan tangan di situ, mengapa iklannya tetap ditayangkan di TV dan tidak dilakukan take ulang? Iklan X.
Dalam iklan X yang kalau tidak salah tayang sekitar pertengahan tahun 2000-an, dikatakan ada dua sosok penampakan sekaligus, yaitu sosok kuntilanak dan pocong yang terlihat agak kurang jelas. Sosok kuntilanak terlihat muncul di samping pria yang sedang tidur, sedangkan sosok pocong terlihat muncul dalam bentuk cahaya putih di jendela saat pria itu sudah tidur. Dari beberapa komentar, ada yang mengatakan bahwa sosok kuntilanak di samping pria itu hanyalah helm atau objek lain yang berwarna hitam, sedangkan untuk sosok pocong tidak lain hanyalah pantulan cahaya biasa yang terpantul di jendela, di mana keduanya disebabkan oleh efek pareidolia. Iklan Pocky. Dalam iklan Pocky yang tayang pada tahun 2018, dikatakan ada penampakan sosok hitam yang muncul di kaca spion dalam mobil yang dinaiki oleh sang pria. Dari berbagai komentar, ada yang meyakini bahwa itu memang penampakan hantu hitam yang berada di kursi belakang mobil. Namun banyak yang menyangkal bahwa itu hanyalah sandaran jok mobil yang terlihat seperti sosok hantu. Iklan Sunsilk 2004. Dalam iklan Sunsilk lain dari luar negeri yang kemungkinan tayang sekitar tahun 2004, terlihat jelas ada sosok penampakan kuntilanak berambut panjang yang muncul jauh di belakang model iklan yang sedang berlari. Untuk doxly iklan ini masih belum bisa saya dapat, jadi sangat jarang orang yang membicarakan mengenai iklan ini, mengingat ini iklan berasal dari luar negeri. Namun sebenarnya kalau dilihat, kedua pintu lain terlihat kosong, tidak ada siapapun, dan hantu itu muncul hanya di pintu ketiga, menandakan itu bukanlah objek yang bisa dipasang di depan pintu. Dan kalau rekaman iklannya di zoom, memang sangat jelas itu menunjukkan sosok kuntilanak yang sedang berdiri. Kalau diingat, iklan Sunsilk versi Thailand dulu memang pernah menampilkan sosok Sadako dengan rambut panjang hitam lebat. Jadi bisa saja ada kemungkinan bahwa sosok dalam iklan ini adalah kru iklan yang mengenakan kostum hantu. Iklan Aqua 2015. Dalam iklan Aqua lain yang tayang pada tahun 2015, saat adegan wanita yang sedang panik dan berteriak, terlihat ada sosok hantu putih yang berjalan dengan cepat di balik jendela. Ada yang bilang kalau itu memang benar, sosok hantu yang juga ikutan panik. Namun dari komentar lain ada yang mengatakan sosok itu adalah kru iklan berpakaian putih yang memang kebetulan lewat. Iklan Nutrisari Blewah. Dalam iklan Nutrisari Blewah yang tayang pada tahun 2019 yang dibintangi oleh Arafah, terlihat saat adegan Arafah yang ditinggal sendirian saat yang lain mengejar maling, terlihat ada sosok pocong yang berdiri cukup jauh di belakang Arafah. Dari berbagai komentar, ada analisis yang menyatakan bahwa sosok itu hanyalah ornamen atau pantulan cahaya yang menyerupai sosok pocong. Iklan Partai Perindo. Dalam iklan Partai Perindo yang tidak diketahui tayang tahun berapa, saat adegan di ruangan kelas, terlihat ada sosok penampakan kepala buntung yang berada di belakang kelas. Sangat jarang orang yang membahas mengenai iklan ini. Jika diperhatikan baik-baik, sosok itu terlihat berada di belakang kursi, yang berarti itu bukanlah siswa yang sedang duduk. Jika itu adalah benda, kira-kira benda apa yang diletakkan di belakang kursi kelas? Mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Iklan Hong Kong KCRC. Iklan Kowloon Canton Railway Corporation atau KCRC, yaitu perusahaan kereta api terkenal di Hong Kong, yang tayang pada tahun 1992, sangatlah kontroversial hingga menyebabkan histeria massal masyarakat saat itu. Iklan ini menampilkan 6 anak yang berjalan berbaris sambil menirukan gerakan kereta api. Kalau dilihat dengan jelas, barisan anak itu dimulai dari anak laki-laki yang mengenakan topi, dan endingnya pada barisan belakang juga diakhiri dengan anak laki-laki yang mengenakan topi dengan baju putih. Namun dalam suatu adegan saat sedang berbaris, kita bisa melihat bahwa di belakang anak laki-laki yang seharusnya ia berada di bagian terakhir, ada anak perempuan misterius yang sedang menunduk entah datang dari mana. Karena adanya penampakan ini, iklan ini pun akhirnya di-ban. Namun informasi dari orang yang bekerja di agensi periklanan yang membuat iklan itu, ia menjelaskan bahwa sebenarnya ada selusin anak yang ikut syuting, bukan hanya 6. Lalu saat proses penyuntingan video dilakukan, komposisi anak dalam adegan sering berubah karena pergantian posisi barisan, sehingga jumlah anak yang terlihat pada tiap adegan menjadi tidak konsisten. Iklan Sunsilk 1999. Jadi banyak orang yang bilang dalam iklan Sunsilk jeruk nipis dan rumput laut yang dibintangi oleh Amara Lingua, ada sosok tuyul yang muncul di dekat air terjun. Sebenarnya, saya sudah menonton iklannya berkali-kali, tapi entah mata saya yang sudah tua atau bagaimana, jadinya tidak menemukan sosok penampakan yang dimaksud. Lalu setelah saya cari lebih lanjut, saya menemukan sebuah foto dari website Iblis PDR yang menampilkan detail penampakan hantu di iklan ini. Fotonya seperti ini, dan setelah saya lihat, bentukan iklannya saja sangat berbeda dari iklan yang telah saya tonton. Mungkin jika ada yang tahu mengenai penampakan di iklan ini, bisa tulis di kolom komentar. Iklan Nintendo Game Boy. Dalam iklan Nintendo Game Boy Advance Famicom mini game dari Jepang yang tayang pada tahun 2003, terlihat ada sosok penampakan wanita berwajah pucat dan berambut panjang di jendela belakang pria yang sedang memainkan game. Hingga kini, tidak pernah ada penjelasan resmi mengenai siapa sosok wanita itu. Banyak yang berasumsi bahwa wanita itu hanyalah seorang anggota kru yang tanpa sengaja masuk ke lokasi syuting.